Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Jadi pada kesempatan kali ini saya ingin mencontohkan bagaimana melakukan pengolahan cloud masking. Nah, mungkin yang pertama perlu dipersiapkan gitu ya. Teman-teman di sini perlu menyiapkan beberapa data. Nah, datanya itu ada batas administrasi, kemudian ada juga citra satelit. Nah, untuk batas administrasinya ini saya downloadnya dari Peta RBI ya. Untuk daerahnya itu ada di Kabupaten Pasuruan. Nah, ini sebagai contoh saja. Untuk citra satelitnya, ini saya menggunakan citra satelit Landsat 8 yang saya download dari Earth Explorer. Nah, untuk tipenya itu ada dua, ada awan banyak dan ada awan sedikit. Nah, antara kedua tipe ini, dia itu hanya berjarak 16 hari atau satu kali repetisi dari Landsat 8. Karena memang untuk cloud masking itu tidak boleh terlalu lama gitu ya jaraknya, karena ditakutkan nanti perubahan yang terjadi itu bisa semakin signifikan. Nah, mungkin bisa langsung kita lanjut saja ke proses pengolahannya. Mungkin untuk tutorial ini bisa saya bagi menjadi dua part gitu ya. Dan yang pertama ini saya fokuskan kepada cloud removal. Oke, bisa langsung saja kita membuka software NV 5.3. Jadi teman-teman, pada kesempatan ini saya itu ingin mencontohkan menggunakan 3 buah band, yaitu 432 atau band visible gitu ya. Langsung kita add aja. Di sini kita memilih file, kemudian kita pilih open. Nah, kita pakainya yang awan banyak terlebih dahulu. Untuk band yang kita masukkan di sini ada band 4, band 3, dan band 2. Kita pilih open aja. Oke, di sini untuk citranya sudah masuk. Dan langkah yang selanjutnya itu adalah memasukkan area study atau region of interest. Caranya itu adalah dengan mengeklik kanan, kemudian pilih new region of interest. Setelah muncul jendela ini, kita pilih file, kemudian import vector. Dari file selection ini kita pilih yang open file. Nah, terus kita menuju lokasi penyimpanan batas administrasi Kabupaten Pasuruan. Pastikan di sini kita memilih administrasi desa AR dengan formatnya itu berupa AutoCAD Shape ya. Administrasi desa AR AutoCAD Shape. Oke, kita open aja. Di sini select input file-nya dia udah masuk dan kita pilih oke. Nah, di sini supaya kita bisa melakukan pemilihan tergantung dari objek studi kita yang sesuai dengan apa yang ada di tabel atributnya. Contoh saja nih, misal nama-nama dari kelurahan, kemudian ada WADM KC, WADM KK, dan lain sebagainya gitu ya. Tapi untuk kasus pengolahan yang saya lakukan ini, saya ingin menganalisis seluas dari Kabupaten Pasuruan. Jadi kita pilih all aja ini, number of selected records, kemudian kita oke. Nah, di sini kita pencet oke. Di sini emang agak sedikit lama ya teman-teman. Nah, tapi ternyata cepat ya, emang laptop saya gacor. Nah, selanjutnya kita lanjut YM. Nah, di sini pada bagian toolbar kita ketikkan saja layar stacking. Nah, layar stacking. Nah, di sini kita pilih import file lebih dahulu. Nah, import filenya itu semua ya. Semua ketiga band yang sudah kita masukkan pada layer manager ini. 1, 2, 3.
Nah, supaya kerja dari laptop itu tidak terlalu berat, langsung saja kita potong area studi kita berdasarkan ROI yang sudah kita buat ini ya. Caranya itu dengan memilih spatial subset. Nah, di sini maksudnya. Di sini kita pilih pada bagian subset usingnya ini berupa ROI. Nah, kan muncul nih subset image by ROI or EVF is extend. Kita pilih yang ROI yang sudah kita masukkan nih ya, ROI pagar 1, ROI pagar 1. Kita pilih OK. Nah, dia sudah berubah ya, yang tadinya 1 sekian jadi berubah, tandanya dia sudah masuk. Kita pilih OK. Nah, ini juga spatial subsetnya sudah berubah. Kemudian kita pilih OK, dia layernya sudah masuk di sini. Tinggal kita pastikan bahwa output map projectionnya itu sudah benar, yakni UTM, datumnya WGS84, unit meter. Nah, ini ya yang perlu diwaspadai, dia masih Northern Hemisphere. Nah, kita ganti dulu ke Southern Hemisphere. Kemudian kita definisikan lokasi penyimpanan outputnya. Kita beri nama layer stacking awan banyak. Kita klik enter dan kita OK. Kita tunggu dan ini langsung terpotong ya sesuai dengan area studi kita. Kita bisa nonaktifkan layer-layernya. Nah, ini masih hitam putih ya dan sulit diinterpretasi, sehingga bisa dilakukan klik kanan dan pilih change RGB band. Nah, di sini kita langsung pilih aja red, green, blue. Kita pilih OK. Nah, ini masih belum terlihat. Kita bisa atur ini ya, brightness dan juga kontras. Ini kita kasih 100. Terus ini kita kasih 50. Nah, sudah terlihat. Nah, di sini kan bukan cukup lagi, tapi emang sangat-sangat terlihat bahwa awan itu memiliki nilai piksel yang tinggi yang diinterpretasikan dengan warna putih ya teman-teman. Nah, langkah selanjutnya kita akan melakukan pendeteksian awan ini, dan metode yang digunakan itu adalah threshold. Caranya gimana? Pada bagian layer stacking awan banyak ini kita klik kanan. Kemudian kita pilih new region of interest. Nah, di sini kita ganti nama ROI-nya itu jadi awan. Ya, emang awan, bukan misal lagi. Maaf ya. Awan. Nah, kemudian kita pilih threshold dan kita pilih yang add new threshold rule. Nah, pada file selection ini kita memasukkan band 1, yakni coastal aerosol. Kenapa? Karena band 1 itu memiliki kemampuan yang efektif dalam mendeteksi awan. Nah, caranya itu open file. Kita kembali ke cetak satelit awan banyak dan pilih band 1. Pastikan formatnya itu TIFF ya, jangan dimana-mana. Oke, kita open aja. Ini udah masuk, kita oke. Nah, di sini kan udah muncul nih choose threshold parameters. Nah, di bagian kanan ini kalau kalian gerakin kursor ke arah sumbu Y ini, dia kayak ada sesuatu. Nah, kita bisa klik kiri, tahan, kita seret kanan sampai mentok. Nah, di sini kan belum ada perubahan ya. Nah, untuk melihatnya kita bisa centang preview. Nah, ini masih hijau semua. Nah, ini ada garis satu lagi nih. Kita klik kiri lagi, terus kita tarik sampai kira-kira berada di belakang lonjakan nilai ini. Nah, ini kan jadi yang terdeteksi itu cuma bagian awannya ya, tapi ya disesuaikan lagi karena memang butuh
penyesuaian yang agak lebih. Nah ini bagian pinggir-pinggir masih dikit. Nah ya ibaratkanlah ini sudah benar gitu ya. Nah langkah selanjutnya kita pilih oke saja. Nah terus di sini pilih file, pilih save as. Nah pastikan yang di save as ini yang awan ya. Awan kita kasih outputnya jadi awan. Kita pilih oke dan dia akan tersimpan ya. Ini bisa kita silang saja. Terus langkah selanjutnya itu kita pengen membuat layer stacking citra ini menjadi bolong gitu ya, jadi nggak ada awannya. Caranya itu dengan memilih file, kemudian kita pilih save as. Di sini kita pilih yang paling atas. Terus pastikan input filenya itu adalah layer stacking awan banyak. Untuk spatial subset nggak usah karena di awal kita sudah. Terus spectral subsetnya nggak usah karena emang kita fokus buat pakai 3 band. Nah untuk mesh-nya ini baru kita masukkan yang awan. Jangan lupa untuk memberikan checklist pada inverse mesh biar dia itu ibaratnya kebolong gitu lah. Bukan kebolong, maksudnya biar dia itu yang ngambil datanya itu di luar awan, bukan yang ada di dalam awan. Ibaratnya kalau menggunakan ArcGIS ya, klip itu kan yang diambil itu yang di dalam poligon. Kalau erase itu baru yang dihapus yang di dalam poligon. Nah gitulah kurang lebih konsepnya seperti itu. Terus kita pilih oke, kita pilih oke lagi. Nah di sini kita definisikan tempat penyimpanan. Misal ini namanya cloud removal. Enter, kita pilih oke. Kita tunggu sejenak sampai save raster file ini selesai. Nah ini udah selesai ya, bisa kita uncheck ya, nggak perlu. Dan ini supaya memudahkan dalam interpretasi bisa kita change RGB band. Kita pilih red, green, blue. Ini masih belum begitu jelas dan bisa kita sesuaikan. Ini 50, ini misal 5. Nah gini ya, memang sekilas warnanya masih putih, seakan-akan dia itu masih mengandung awan, padahal aslinya dia itu nggak ada datanya. Nah gimana cara kita tahu kalau dia udah bolong rasternya gitu atau citranya? Itu kita bisa memanfaatkan ini ya, crosshair, bukan cursor kan yang ini ya, yang crosshair. Kita pencet aja. Nah di sini kan ada value ini pada bagian fokus ke bagian ini ya, layer crowd removal dan di bagian data. Nah ketika saya gerakan kursor itu ke daerah yang ada awannya, dia udah no data. No data itu mengindikasikan bahwa ya dia emang udah nggak ada nilainya. Nggak ada nilainya bukan dalam konteks yang lain-lain, tapi ya emang value-nya udah hilang. Nah dari sini bisa disimpulkan bahwa proses dari crowd removal ini sudah berhasil, dan sampai bertemu di part selanjutnya, yakni penambalan dari crowd removal ini. Terima kasih dan sampai jumpa.